Nah, bisa dimulai nih, mulai perkenalan dari kalian berdua. Aku dulu kali ya. Halo teman-teman di Jump the Space. Salam kenal, aku Yea Sinta, nama asliku. Untuk nomor panggung biasa aku pakai nama Yea Hairi. Aku di Maaf ya, bidang bisa agak keras suaranya. bisa bisa. Ini terus nggak? Udah. Aku di dunia musik, elah di dunia musik. Aku di musik sendiri, aku lebih fokus sebagai songwriter sama vokalis. Tuh. Genrenya bebas, tapi aku lebih sering ngisi vokal untuk lagu-lagu EDM atau band. Ada anak EDM juga nggak atau anak band di sini? Teman-teman ada yang pernah ikut band atau anak IDM? Belum ada deh. Lanjut Oke. ye. Nah, untuk rilisan aku terakhir itu di tahun 2021 kayak terakhir ya. Aku rilis lagu genre EDM mellow bareng ama Yoshi Musik gitu. Kebanyakan lagu yang aku tulis emang berdasarkan ini sih. Kalau beberapa penulis itu kan ada penulis lagu ada yang lebih suka pakai sarkasm, ada yang pakai majas, ada yang pakai apa sih? Imajinasinya gitu. Aku kebetulan pakainya majas-majas gitu sih. Tapi nggak yang kayak Nadine ya, bukan yang seperti Nadine. Itu lebih lebih halus gitu. Kalau aku lebih yang kayak awamnya aja biar bisa diterima dan kebanyakan pakai untuk saat ini aku lebih ke lirik Inggris sih. Oke. DJ mungkin mau memperkenalkan diri? Cek, cek. Halo, udah suaranya ya? Ada. Oke, Udah. oke. Selamat malam semuanya. Nama saya Andika, biasa dikenal dengan Sci-Fi Fall, itu nama panggung saya. Saya berprofesi sebagai music producer, juga sebagai DJ, dan berdomisili di Bandung. Untuk genre yang biasa saya bawakan itu, technically sebenarnya kebanyakannya genrenya house ya, genre house. Cuman ada beberapa lagu pun yang ada lagu-lagu saya yang masuk ke genre future bass dan lain-lain, tapi mostly genrenya EDM. Oke, bisa dijelasin nggak tuh mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu nih EDM itu apa sih? Untuk EDM itu kepanjangan dari electronic dance music ya, atau biasa kita sebut dengan musik elektronik. Identiknya biasanya musiknya dengan musik DJ ya, musik DJ yang emang bener-bener full elektronik. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, sekarang EDM itu udah semakin meluas bahasanya. Karena bukan cuma musik DJ, tapi semua musik yang menggunakan virtual instrument atau instrumen elektrik itu bisa kita sebut sebagai EDM atau electronic dance music. Bedanya ada electronic music dan electronic dance music. Kalau electronic dance music biasanya kita pakai untuk dance ya, untuk party, untuk rave party, atau untuk acara-acara besar, acara-acara benar-benar yang emang untuk acara-acara yang dance ya istilahnya. Ada juga yang elektronik musik saja. Yang elektronik musik saja itu semua musik yang menggunakan virtual instrumen. Simpelnya kayak gitu sih. Oke, nah yang kayak di TikTok bukan ya DJ Bonbon Remix. Itu semua Kayak itu gitu pun ya? sebenarnya termasuk EDM ya. Cuman beda subgenre. Nah, karena EDM itu subgenrenya banyak banget. Nah, untuk yang DJ TikTok yang biasa banyak sebut DJ jarak jeduk gitu ya, yang biasa dipakai untuk konten-konten TikTok itu termasuk EDM juga. Cuman subgenrenya beda. Oke, ini aku mau tanya ke kalian berdua nih. Udah berapa lama nih terjun di dunia musik? Kalau aku untuk masuk dunia musiknya sendiri berarti berapa tahun ya? Untuk masuk dunia musiknya sendiri 10 tahun ada sih. Cuman sebelum masuk ke dunia IDM itu dulunya saya anak band. Si paling anak band banget ya. Mungkin kebanyakan orang juga memulai musik sih pasti dari band ya. Dari kita band-band sekolah dulu gitu, teman-teman tongkrongan, ajak-ajak main band kayak gitu sih kebanyakan ya.
Mostly kebanyakan musisi dimulai dari band-band dulu itu. Saya awalnya dimulai dari band dulu, terus masuk di dunia EDM atau dunia per-DJ-an itu di tahun 2015. 2016 saya baru masuk jadi EDM. Jadi DJ untuk produser musik EDM-nya dari 2015. Oke, itu awal Kalau tertarik karena apa tuh? Untuk masuk dunia musik, awal tertariknya sebenarnya karena dari kecil itu saya merasa kayak saya tidak punya kemampuan akademik yang baik ya gitu. Tapi ada interest sama musik, ada interest sama hal-hal yang di bidang kesenian. Dulu kalau waktu masih SD tuh di saat pelajaran-pelajaran lain tuh kayak nggak bisa bangga gitu. Tapi ada satu mata pelajaran seni budaya di mana saat pertama kali saya perform musik di situ gitu. Padahal belum bisa musik apa-apa, cuman waktu itu cuma bisa nyanyi gitu kan. Acara tugas-tugas seni budaya SD gitu kan, masih simpel-simpel gitu. Di situ apresiasi dari orang banyak, dan di situ merasa kayak oh ini nih kayaknya jalur gue di sini gitu loh. Ngerasa kayak oh ini musik nih kayaknya emang jalur saya di musik selain di akademik gitu. Mulai tertariknya awalnya dari situ. Akhirnya cobalah belajar instrumen musik yang lain, bisa akhirnya masuk ke dunia band. Untuk tertarik masuk ke dunia DJ sendiri awalnya karena teman-teman sih banyaknya. Karena awalnya banyak teman saya yang musik produser dari rumah. Karena kan kalau kita band otomatis kita perlu personil lain kan. Kita nggak bisa one band army, one man army nggak bisa. Bisa mungkin, tapi kayak nggak semua orang bisa gitu loh. Bener-bener harus minimal 2 atau 3 lah personilnya. Tapi untuk jadi musik produser kita bisa bikin satu lagu full tanpa siapapun. Kita bisa dengan satu orang aja gitu. Nah di situ baru mulai tertarik untuk jadi masuk ke dunia IDM dan jadi DJ. Oke, kalau dari ya nih, aku kalau masuk musik, jadi sebenarnya awalnya itu aku tuh gak di keluargaku apa ya anak-anaknya tuh kayak pada malu gitu kan. Papa mama aku tuh suka nyanyi, cuman anak-anaknya tuh pada nggak nyanyi lah istilahnya pada saat itu. Cuman karena K-pop, nah, gitu. Karena K-pop kan dulu Mhm. aku ngedance waktu Iya. pas di Banjarmasin dulu gitu kan. Terus kayak pas aku pindah ke Surabaya masih dengan kecintaanku dengan K-pop, tapi aku nggak bisa ngedance. Tapi aku pengen nih perform gitu. Jadi aku kalau bisa dimulai kehidupan musik aku tuh dimulai dari cover lagu, sing cover di panggung-panggung gitu di Surabaya gitu. Awal mula ketemu Titi pun gitu ya Tia. Iya, Gitu. Itu kalau bisa dari tahun berapa ya? 2016 16 ke 17 ya. 2016 2017 itu udah mulai manggung. Awalnya lomba sih. Itu mungkin salah satu tes juga ya kalau misalnya kamu suka musik, kamu suka nyanyi, coba aja nyanyi gitu. Terus ikut lomba dari zaman yang lomba gratisan, yang lomba bayar tapi nggak ada uangnya, yang gitu-gitu lah. Terus keterusan bikin lagu sendiri, terus sampai sekarang ngerilis album single sendiri tuh. Nah, mulai tertarik rilis album nih kan, aku juga tahu nih ya tuh suka banget sama yang namanya Lihayi kan. Iya. Apakah ada unsur-unsur Lihayi di lagunya ya atau gimana tuh? eh Justru beda banget ya. Jadi kalau Lihai itu kan lebih ke K-pop R&B. Nah, aku sendiri tuh pernah coba ngebawain lagu jadi waktu pas sedikit intermezzo waktu dulu cover itu kebanyakan aku bawa lagunya Lihai, Sister, Tuniwan gitu kan. Yang bedes-bedes Hmm. lah gitu. Cuman ketika bikin lagu itu aku posisinya udah lagi nggak di ranah K-pop dan dapetnya itu di IDM yang teman-teman circle aku, circle DJ Wakamonoizu itu lebih gerak ke skema Jepangan. Terus akhirnya mungkin lebih ke dirilisan di mana Yea Haley pertama keluar itu ada judulnya Anthem, itu lebih kayak ke lagu-lagu Jepang gitu, Ti. Ada lirik Jepangnya bahkan gitu.
Kalau dari pengaruh Lihai dan K-pop sendiri ke akunya tetap ke aku personal ada gimana cara nyanyinya, mungkin apa sih teknik-teknik sama jadi referensi-referensi gitu sih. Nah, kalau boleh tahu nih, dari kalian sendiri, itu eh memulai karirnya, kayak awal-awalnya nih, buat kita semua, itu gimana sih? Kalau untuk ini untuk orang-orang yang mau memulai karir di musik ya, sebenarnya pasti banyak orang yang berpikiran bahwa saya harus original atau saya harus punya musik sendiri. Sebenarnya enggak juga gitu ya, enggak bukan patokan yang harus gitu untuk menjadi langsung original atau langsung pengen kita udah punya idealis nih kita pengen jadi siapa, sebenarnya bukan sebuah patokan yang harus sih. Kalau kita mau mulai bener-bener masuk dunia musik, masuk industri musik, maksudnya yang kita bicarakan di sini dalam garis besar benar-benar kita mau masuk industrinya ya, bukan cuma sekedar hobi gitu ya. Kalau emang cuma sekedar hobi itu banyak cara. Maksudnya kita bisa cuman dengan nyanyi-nyanyi, kita cuman dengan cover-cover lagu dan lain-lain, itu pun sudah bisa masuk untuk hobi. Tapi kalau untuk memulai industri nggak harus kita langsung jadi original atau kita langsung kayak wah kita harus punya lagu sendiri dulu, nggak juga. Dengan mulai start cover-cover lagu atau kita mungkin dengan kita yang ngisi-ngisi di kafe-kafe atau mungkin kita ngisi di pensi-pensi. Nah, kalau yang buat sekolah-sekolah nih, kalau barangkali masih ada yang sekolah-sekolah di sini, pensi itu adalah salah satu jalur kita bisa perform jalur terbaik di mana kita bisa perform dulu. Karena apa? Kita udah punya masa, kita juga udah punya tempat, kita juga udah punya penyelenggara gitu. Kita udah nggak perlu lagi pusing nyari event di luar, siapa IO-nya dan lain-lain loh. Kan dengan adanya pensi sudah disediakan sama sekolah dan udah pasti ada masanya dong, udah pasti ada penontonnya dan itu teman-teman kita kan di sekolah. Pensi itu adalah jalur terbaik untuk memulai industri musik sebenarnya. Karena walaupun kita belum ada niatan nih mau kayak, gue pengen fokus di musik atau pengen jadi kerja di musik nih. Tapi dengan kita ngikutin pensi itu kita punya istilahnya performance record lah ya. Kita pernah tampil di depan banyak orang. Kita juga pernah tahu rasanya gimana untuk menghibur. Karena yang paling penting adalah kalau kita mau masuk ke dunia musik, kita harus tahu bahwa musik itu adalah dunia entertain. Dan di mana tujuan kita sebenarnya adalah entertaining people atau membuat orang apa namanya entertain itu menghibur. Nah, menghibur ya. Nah, tujuannya adalah menghibur kan. Tapi karena kebanyakan orang karena mereka terlalu fokus sama gua harus jadi original nih, idealis gua kayak gini. Tapi mereka akhirnya nggak enjoy dengan musik mereka sendiri. Jadinya walaupun mereka bisa entertaining people tapi merekanya sendiri nggak puas atau nggak senang akan hal itu bisa jadi hal yang percuma juga gitu. Jadi jangan sampai terpaku sama hal-hal besar. Mulai dari hal-hal kecil aja. Ya untuk yang sekolah bisa mulai dari pensi. Untuk yang sudah nggak sekolah atau mungkin di mana kita sekarang hidup di dunia benar-benar yang namanya internet itu segala bisa ya. Benar-benar ajaib internet itu gitu. Kita bisa mulai dengan cover-cover gitu kan. Kita bikin konten atau karya kita cover-cover. Intinya adalah menghiburnya itu. Menghiburnya dulu nih yang kita kejar. Kita bisa entertaining people. Itu yang poin yang pentingnya dulu. Nggak perlu full bisa kita upload di TikTok. Bisa kita upload di IG. Cuma sebagian doang mungkin semenit 2 menit. Itu sih. Itu langkah awal gitu loh menurut saya. Oke, kalau dari Yea nih, dari sisi songwriter. Dari sisi songwriter ya, tadi itu pas aku belum masuk suara, aku dengar kalau nggak salah Kak Devon bilang musik itu bisa lari kemana aja loh gitu kan. Bener banget. Aku sih setuju banget ya. Soalnya kayak kita pergi ke mall aja, menciptakan atmosfer ya musik itu. Terus kayak kita nonton iklan, itu juga ada musiknya kan. Terus ada jingle-jingle dari brand gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia musik, terus kalian merasa kayak, aduh kalau aku kayak gini udah banyak orangnya gitu. Sebenarnya kalau memang mau mencari uang di musik itu bener kata Kak Devon tadi banyak banget kepake banget. Nah kalau untuk
di aku nih, kalau memang kamu pengen jadi songwriter, ini ada kan suaraku ya? Ada. Kamu pengen jadi songwriter, kamu pilih salah satu apa ya, pasar kamu, mau lebih misalnya mau memang tadi kayak kata Kak Dika, mau ke TikTok, rilis aja original-original kamu di TikTok sedikit-sedikit aja gitu. Terus atau misalnya kamu lagi yang penting dapat uang. Nah, kalau yang lebih dapat uang itu secara komersil nih yang paling banyak itu dari jingle, dari apa sih? Musik-musik iklan gitu. Kamu bisa apply di YouTube gitu juga ada tutorialnya. Kalau untuk lirik sendiri, kamu bisa cari referensi jingle-jingle yang udah ada, mungkin jinglenya Popme, jinglenya Indomie, gitu-gitu. Tapi kalau untuk kamu, untuk original kalian sendiri, mau bikin nih, mungkin tipenya kalian adalah seseorang yang memang dari kecil itu minatnya di sastra. Atau misalnya minatnya itu di majas-majas dan puisi-puisi seperti itu. eh Pertama kalian harus nemuin genre yang mau kalian masukin. Misalnya ke folk, atau misalnya kalian mau masuk ke pop, atau popnya itu juga mau yang pop balad atau yang pop yang happy, happy pop atau festival pop yang lagu-lagu festival. Karena kalau pop aja ya misalnya kayak lagu pop aja kayak pop yang menceritakan sehari-hari sama yang pop festival itu udah beda tuh ininya apa sih pembawaannya gitu. Terus otomatis vocabulary dari kosakata-kosakata yang ada di situ juga kalian harus sering-sering cari gitu. Kalau aku sih biasanya carinya di YouTube ya. Latihannya itu di YouTube. Aku cari nih kayak aku lagi suka pengen lagu yang misalnya kayak yang trap atau yang lagu yang eh, ambillah satu yang aku lagi penyanyi yang aku lagi suka banget, misalnya Nicki atau Joji gitu kan. Yang pokoknya aku pengen bikin lagu yang meresahkan gitu. Aku cari yang di YouTube aku searching beat tipikal Joji gitu. Nanti dari musiknya aku dengerin terus udah nih mulai imajinasi jalan nih ini kalau lagunya kayak gini tuh ceritanya tentang apa, entah ditinggal pacarnya, entah dia pacarnya mati atau dia cuman bisa mengagumi dari jauh. Tuh mulai aku bikin kerangka berpikir, jadi aku bikin kerangka lagunya tuh tentang ini cerita aja kayak kita nulis cerita biasa. Terus nanti eh aku bikin kata-kata yang aku udah bikin list kata-kata yang sesuai satu yang akan kepake di cerita yang aku masukin, misalnya tentang tentang pengkhianatan atau misalnya tentang diselingkuhin, aku bakal di situ masukin traitor atau apa sakit heartache atau apa majas-majas yang berhubungan tentang sakit hati aku dan sakit hati aku di betray dari seseorang yang aku percaya ya seseorang yang paling deket kayak gitu misalnya contoh kayak eh, memang ya pengkhianatan itu paling sakit karena datangnya itu selalu dari orang yang paling deket gitu aku bikin majas-majasnya setelah itu musiknya aku dengerin lagi setelah musiknya aku dengerin lagi aku dehem tuh kayak gimana misalnya kayak gitu kan ada musiknya jalan aku pikirin kayak seolah liriknya kayak gitu aku rekam di VN nanti baru aku satu-satu masukin sesuai rima yang aku masukin dari temanku tadi itu gitu paham nggak ya. Oke, paham, paham, paham. Jadi tuh kayak dari apa, ibaratnya deheman kita gitu lah ya. Tuh kita cari nadanya gitu. Iya kah? Iya bener iya itu aku baru tahu namanya humming humming ya Oke. ya humming gitu. Man Oke, nah jadi ibaratnya tuh kayak kita nulis lagu tuh kayak kita nulis diary gitu ya, Ye. Bisa dibilang betul seperti itu. banget iya betul betul jadi bisa jadi bukan cerita kita nih tapi kadang juga aku misalnya bikin lagu kan terus aku kayak lagunya ini tuh cocoknya tuh buat orang yang ditinggal mati pacar aku belum pernah ngerasain mungkin gitu kan aku cari temen yang mungkin ditinggal mati pacar atau misalnya nggak cuma tentang cinta ya beberapa penulis lagu di Indonesia mereka nggak cuma nulis tentang cinta mungkin dikira orang nih tentang cinta tapi mungkin tentang cinta ketuhanan kayak Ben Leto atau mungkin
Kayak yang gampang aja lah, siapa sih yang kemarin Hater itu kan pada ribut tuh tentang kayak si cowok yang nggak si si penyanyinya nggak bisa memiliki pasangannya karena ada yang cewek yang dia suka, si cowoknya suka sama cowoknya, tapi si cowoknya udah punya pacar dan dia nggak bisa benci si cewek itu karena si cewek itu baik banget gitu kan. Mungkin cari teman-teman, aku curhat bareng temen mungkin, atau yang pernah nggak punya kayak gini gitu. Aku kadang tanya-tanya gitu sih ke teman-teman. Cerita orang itu lebih realistik, dan menurut aku ketika musik itu nge-reach ke orang, nggak mungkin cuma dia doang dong yang ngerasain. Pasti di luar sana ketika musik ini keluar di luar sana ada yang anjir ini musik gua banget, ini liriknya ngena banget ke gua gitu. Kayak gitu sih. Kalau ngomongin soal gitu aku jadi kepikiran kayak Taylor Swift nih. Kan dia tiap bikin lagu tuh kadang kalau nggak habis patah hati ya jatuh cinta gitu kan. Atau G-Dragon biasanya tuh ketika dia ada ada persoalan sama hubungannya dia nulis lagu. Kayak gitu nggak sih, Ye? Bisa dibilang. Truly aku iya. Jadi kadang tuh pernah ini nggak sih, kalian tahu nggak sih? Kayak kemarin aja si Joji yang paling meresahkan itu mereka bisa bilang kayak gini. Jadi siapa glimpse of us kamu gitu kan? Cewek-cewek pada insecure tuh nanyain ke cowok-cowoknya. Karena itu di penulisnya juga sebenarnya dia membuat satu karakter, entah itu adalah dia sendiri atau orang lain yang bisa diadaptasi. Jadi kayak gini, si lagu ini tuh tentang si orang itu gitu loh, sebenarnya kayak gitu loh. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau apa? Itu dari sisi menulis lagu ya. Aku mau tanya nih, tadi kan sempat nyinggung soal genre. Gimana kalian kayak ngerasa oke ini genre gua gitu. Oke ini sesuai nih sama karakter gua. Itu cara cari kalian mencari hal itu gimana tuh? Kayak menemukan oke gue serk nih sama yang ini nih, gue bakal ngerjain ini. Buat genre ini contoh nih. eh Oke, kayaknya gue lebih ke ballad deh. Akhirnya kalian menemukan jati diri kalian dalam membuat lagu itu lebih ke ballad gitu. Itu gimana tuh prosesnya tuh? Untuk proses penemuan jati diri ya mungkin namanya. Kayak Iya, ini mencari sesuatu yang ini nih gue banget, ini nih yang harus selama ini tuh ini yang saya cari gitu. Kasarnya kayak iya, kayak gitu ya. Itu tuh benar-benar sebuah proses yang panjang ya kalau bisa aku sebutin. Mungkin pada dalam 10 tahun aku bergelut di dunia musik pun aku masih bisa dibilang aku sendiri masih belum tahu apakah ini yang benar-benar 100% aku sreg di sini apa enggak. Karena itu tuh semuanya pasti berdasarkan proses, akan terbentuk berdasarkan proses. Cuman gampangnya nih, selagi kalian suka lagu itu, selagi kalian dengerin lagu itu berulang kali tanpa bosen, selagi kalian dengerin lagu yang sama dan kalian masih suka, maksudnya lagu yang sejenis, wah mirip banget nih kayak lagu yang itu, enak banget. Itu bisa disebut salah satu ada potensi bahwa interest kalian ke sana. Dan di dunia musik sejauh ini yang aku tahu dan yang aku rasakan adalah kalau kita nggak ada interest ke suatu genre tersebut, kita nggak akan bisa stay di genre itu. Misalkan nih, aku di sini kan bukan cuma musik produser sama DJ doang ya, tapi juga musik komposer dan lain-lain, nerima juga orderan dari orang lain untuk bikin lagu dan lain-lain. Di saat aku nggak sreg sama lagunya, aku nggak suka sama genrenya, mungkin di situ bukan aku tolak kerja, bukan berarti nolak kerjaannya lah, tapi bener-bener blank atau bener-bener yang bisa disebut namanya art block. Ya kalau di dunia seni itu sebutannya art block ya istilahnya. Kayak kita mandet lah gitu kepalanya, kayak kalau orang kerja tuh nggak keluar inspirasinya gitu loh. Nah itu art block namanya ya. Karena kitanya nggak all in, karena kitanya nggak sesuai, nggak suka, nggak sehati kita, nggak nyentuh di ini. Karena kerja kerja kreatif itu bukan cuma musik ya, semua hal yang berhubungan dengan kreatif itu kan tergantung sama mood kerjanya. Jadi kita yang mau mulai bikin musik nih, kalau kita udah nggak sreg sama hal itu,
bisa jadi kita sendiri nggak nemuin gitu. Makanya selagi kita ada hal yang kita sukai di dunia musik kayak genre ini nih, lagu aja ya simpelnya, lagu ini gue suka nih. Itu ada potensi bahwa kita itu maksudnya kayak nemuin jati diri kita di situ gitu loh. Semakin kita explore lagu-lagu mereka, misalkan suka satu band atau suka satu penyanyi atau suka satu musisi, lagunya enak-enak nih semuanya. Ternyata ada satu lagu di mana dia lagu-lagu yang lainnya ternyata kurang enak nih. Tapi lagu-lagu ini yang enak. Berarti bukan musisinya panutan kita, berarti genrenya yang panutan kita. Kita cari genre yang lain yang sama. Kalau sampai bener-bener kita menemukan bahwa oh ternyata gue tuh sukanya lagunya kayak gini loh, yang atmosfernya kayak gini loh, yang suasananya kayak gini loh. Dan itu semua bener-bener butuh proses sih sampai kita mengetahui kita sukanya di mana atau kayak kita nemuin titik di mana oh ini aku banget. Itu bener-bener sebuah proses yang panjang, tapi itu sebuah proses yang menyenangkan juga gitu. Oke, tadi kan sempat disinggung ya, kalau apa namanya bisa blok art ya. Ya, art block. Itu ngatasinnya tuh gimana tuh? Nah, ini Kalau ketika beda-beda dapat ya. klien nggak sesuai. Heeh. Ini benar-benar beda-beda. Tiap orang pasti punya cara mengatasi moodnya sendiri. Ada orang yang bisa ngatasin moodnya dengan ngerjain hal lain. Ada orang yang bisa ngatasin moodnya dengan ngopi. Mungkin kebanyakan orang ngopi ya. Ngopi atau mungkin yang ngerokok, saya ngerokok biasanya gitu kan. Mungkin yang nggak ngerokok atau yang nggak ngopi sambil makan, sambil minum. Atau refreshing keluar atau kerja keluar. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk kita kalau kita lagi art block nih. Terus kita benar-benar harus kerjain ini caranya kayak gimana. Dan kekuatan terbesar untuk mengalahkan art block adalah deadline yang mepet dan kebutuhan yang sangat banyak. Itu adalah hal yang sangat mendorong art block itu tiba-tiba pecah sendiri gitu. Selama ini yang saya rasakan kayak gitu ya. Cuman untuk ngatur moodnya itu beda-beda. Jadi tiap orang benar-benar punya cara mengatasi moodnya sendiri. Kayak gitu sih. Oke, kalau dari sisi songwriter nih, dari ya nih, pernah nggak ngalamin art block juga tuh? Terus ngatasinnya gimana? Artbox itu punya project ya dari tahun 2022. Ya, suaranya putus-putus. Halo, Halo? Iya, halo. kurang keras. Ya, sudah. Ya. Aku aku punya project dari tahun 2020 belum selesai karena apa ya? Sih bukan kalau kalau art block itu tadi kayak dibilang Kadika itu orang punya cara ngatasinnya masing-masing ya. Kalau aku mungkin cerita sama temen gitu terus apa dengerin cerita teman terus aku pindah tempat kerja kadang kayak gitu terus kebanyakan sih bener banget tadi kalau kebanyakan orang seni itu orang yang pinter procrastinating kan nanti nanti gitu tapi giliran udah deket kerjaannya kayak mau gak mau ini harus selesai gitu jadi kalau art block bukan cuman di songwriternya pasti pernah juga di semua musik sih pasti pasti tuh Oke. Oke, aku mau ya tanya gitu. ke Kak Andika nih. Boleh. Eh kan Kak Andika kan sekarang genrenya di EDM nih. Kalau seumpama nih kita mau terjun di dunia EDM, apa nih yang mesti kita lakukan untuk pertama kali? Yang pertama kali harus dilakukan adalah suka dulu. Karena kita nggak akan bisa nyemplung ke suatu genre atau namanya cross genre. Nggak akan bisa cross genre kalau kita nggak suka sama genrenya. Itu kunci paling utama kalau kita mau masuk ke genre apapun. Kita harus suka dulu sama genrenya. Dan kalau sekiranya dari awal kita udah nggak suka, coba dengerin subgenre yang lain kita nggak suka juga. Contohnya EDM nih, banyak kayak EDM nih. Ada yang benar-benar pelan banget, ada yang benar-benar nggak kayak lagu dance, tapi EDM ada yang bener-bener kenceng banget sampai pusing dengerinnya. Kayak untuk orang-orang yang mungkin awam dengan dunia EDM, ya apaan sih lagu kenceng banget gitu, ada. Nah cari semuanya itu dengerin. Kalau misalkan emang nggak ada yang masuk,
berarti nggak akan bisa karena nggak semua jenis musik itu masuk di semua orang dan nggak semua orang pun suka semua jenis musik. Itu nggak bisa nggak bisa di push gitu loh. Tapi untuk mengatasinya apabila itu sebuah kebutuhan atau misalkan kayak kita udah masuk ke dunia industri musik, otomatis kita nggak bisa pilih-pilih genre, apalagi kita bener-bener kerja yang nerima orderan musik dari banyak orang. Kita udah bener-bener nggak bisa pilih-pilih genre kan. Gimana caranya supaya kita bisa masuk sama genre itu? Kita cari lagu dari genre itu yang sesuai sama diri kita, atmosfer kita. Kita cari lagu-lagu yang menurut kita menurut kita tuh lagu genrenya ini nih gue nggak suka sebenarnya genrenya, tapi lagu yang ini enak nih. Dengerin terus lagu itu. Dengerin terus sampai kalian ngerasa lagu itu udah bener-bener masuk sama kalian. Karena nyamannya dulu yang harus dicari. Baru nanti kalian dengerin lagi lagu yang lain. Lama-lama kelamaan nanti kayak enak juga ya lagu ini. Kayak gitu sih. Itu salah satu tipsnya. Oke, untuk Untuk alat nih, kan kita terjun di dunia musik pasti ada alatnya dong untuk bermain musik nih. Betul, betul. Itu kalau untuk di IDM sendiri seperti apa? Untuk IDM, alat yang paling utama kalian punya tuh kalau nggak laptop atau komputer, itu HP. Itu udah alat paling paling sangat cukup untuk kalian masuk ke dunia IDM. Kita nggak perlu gear yang jutaan atau synthesizer yang kayak gimana. Sebenarnya itu bukan nggak perlu untuk kalian terjun masuk ke dunia itu, belum perlu banget. Cuma butuh device laptop atau PC. Lebih baik kalau ada laptop atau PC atau HP. Kalian nggak punya PC atau laptop, HP pun bisa. Banyak aplikasi yang sekarang apalagi ya, aplikasi yang ya, aplikasinya contohnya ada BandLab. Mungkin kalian pernah dengar dari Spotify, itu ya, aplikasi dari Spotify. Ada juga GarageBand kalau yang pakai iOS. Ada juga FL Studio Mobile. Itu yang paling banyak dipakai sama orang-orang. Atau juga ada Caustic untuk pengguna Android. Banyak sebenarnya, banyak banget, kalian bisa cari di App Store, dimanapun itu untuk aplikasi di HP kalian. Itu banyak banget yang bisa kalian cari. Yang paling penting itu device-nya dulu, karena dari device itu kita udah bisa bikin musik sebenarnya, walaupun mungkin kita belum puas dengan hasilnya karena beberapa aplikasi ada keterbatasannya kayak gitu. Oke, jadi kalau IDM sendiri nggak mesti kita beli gitar, nggak mesti kita beli papan yang bisa dipencet-pencet warna-warni yang ada. Ya, launchpad, betul, betul, betul. Kayak gitu ya. Nggak perlu. Bener-bener itu adalah salah satu kenapa saya suka masuk dunia IDM, adalah karena kita punya laptop sama HP pun kita udah bisa bikin musik. Oke, menarik sih ini. Nah, kalau di industri musik saat ini nih di Indonesia, itu kalau menurut Kak Andika itu gimana tuh? Industri musik berarti general ya semuanya ya. Untuk industri Bisa. musik secara general sekarang lagi kenceng banget, lagi bagus banget. Indonesia sekarang industri musik ngeri menurut aku sekarang ya. Dengar-dengar lagu-lagu sekarang bukan cuma yang IDM ya, di luar IDM. Lagu-lagu pop sekarang, jangankan lagu pop, lagu-lagu indie folknya aja, mereka udah bener-bener bisa bikin lagu secara proper, mixing masteringnya enak, pas, dan lain-lainnya udah bener-bener kayak, padahal mereka home recording. Padahal mereka recording sendiri, mereka rilis sendiri. Makanya namanya indie music ya. Nah nih, banyak istilah musik indie. Kenapa disebut musik indie? Karena mereka independen. Mereka di luar record label, mereka di luar major label. Mereka bener-bener bikin sendiri, recording sendiri, rilis sendiri. Nggak ada yang ngarahin. Mereka cuma berdasarkan informasi pengetahuan mereka aja. Dengan sekarang mungkin mereka cuma cari tutorial di YouTube dan lain-lain. Tapi dengan industri musik yang sekarang, yang indie-indinya aja tuh udah bagus banget. Gila beneran, serius. Udah proper banget itu audio musiknya. Dan dari segi lirikal, dari segi instrumen segala macam, udah bener-bener bisa explore orang-orang. Berarti kan sebuah device atau sebuah apapun itu yang jadi keterbatasan bukan menjadi halangan kan? Karena sudah banyak sekali yang membuktikan, banyak orang yang sukses di industri musik hanya berdasarkan kemauan mereka dan keberanian mereka saja di Indonesia. Oke. Nah, aku sempat kepikiran ini. Kan kita kan kalau buat lagu,
itu kan bisa dimulai dari dengan humming ya. Nah, Ya. apakah ketika kita mau terjun nih ke dunia musik, mesti tahu apa namanya nada itu kayak gimana? Oh iya ya, ini juga aku lupa bahas ya, karena sesuai dengan topik kita buat lagu mulai dari mana, dan banyak sekali yang bakal bertanya, aku suka nih sama musik, tertarik nih sama dunia musik, tapi aku tuh nggak ada bakat musik, buta nada banget, banyak tuh kan orang yang kayak gitu kan, banyak banget, banyak banget sebenarnya. Tapi apakah itu menjadi penghalang kita untuk kita masuk ke dunia musik? Enggak, karena dari kita dengan aku suka dan aku pengen masuk, ada sebuah kemauan di situ pasti ada jalan. Dan salah satu cara yang paling gampang adalah kita cari dulu, pertama ya, langkah pertama pasti kita cari dulu nih, pokoknya kita yang paling penting itu adalah cari lagu atau suasana lagu atau genre yang menurut kita tuh itu kita banget. Tadi ya langkah pertama yang emang di sini tuh susah pasti dengan orang yang namanya orang apa ya, orang excited tuh pasti menggebu-gebu, pasti masih impulsif kan, kayak oh suka banget nih lagu ini, dikasih lagu rock dikit, oh gila rock enak banget, gue suka banget lagu rock, dikasih lagu reggae dikit, enak banget lagu reggae, gue suka lagu reggae, semuanya disuka. Tapi bener-bener yang penting nah itu cari dulu moodnya, kita suka lagu yang kayak gimana, kita suka lagu atmosfer yang kayak gimana, genre yang kayak gimana, udah dapet itu, kita coba dengan yang namanya nyanyiin lagu itu tapi bukan pakai lagunya. Kita coba nyanyiin lagu itu dengan nada yang berbeda. Kita coba nyanyiin lagu itu dengan coba kita yang bikin liriknya nih, atau kita yang bikin nadanya sendiri nih. Mungkin beberapa pasti ada yang fals, ada yang segala macam. Nah, gini, kayak ibaratkan selalu ada yang bilang bahwa ilmu tanpa guru itu bisa jadi salah. Bener. Karena apa? Karena dari itu untuk kita jadi berkembang diri, kita jangan malu untuk menunjukkan sesuatu yang udah kita kerjakan kepada orang lain. Karena masukan dari orang lain itu penting. Kita tahu kita buta nada, berarti kita butuh teman atau orang yang tidak buta nada untuk membantu kita, betul kan? Kita misalkan Iya. dengerin lagu, kita suka nih lagu ini, misalkan contohnya lagu apa ya, jangan Gleam of Us soalnya jazzy banget chordnya, yang ini nih yang gampang banget apa ya, lagu Peter Pan lah ya, lagu Peter Pan, misalkan kita suka lagu Peter Pan yang Bintang di Surga nih, wah suka banget gue lagu-lagu yang chordnya minor kayak Bintang di Surga, pokoknya kesannya kayak gelap, dark, sedih gitulah lagunya gitu. Nah suka banget gue lagu yang gitu. Nah kita suka lagu yang kayak gitu, Bintang di Surga banyak instrumentalnya aja yang karaoke-nya doang nih, banyak di internet, di YouTube. Kita coba nyanyikan lagu itu dengan nada kita sendiri. Karena kita mungkin di sini ada yang kita ngerasa kita nggak tahu nada, kita mungkin ngerasa itu enak-enak aja, fine-fine aja, karena kita di otak kita suara kita oke-oke aja gitu, karena kita butuh orang lain untuk menilai itu. Dan apabila kita tahu kita banyak kekurangan, kita tuh harus lebih terbuka untuk banyak menerima pendapat dari orang lain. Saya pun sama dulu, aku tuh cuma bisa nyanyi dulu, nggak bisa main alat musik, sumpah nggak bisa banget, main gitar aja iri banget gitu lihat orang main gitar jago. Masuk SD itu kelas 5 SD tuh ada temanku sekelas tuh dulu pada main piano udah pada jago, diteriakin cewek-cewek gitu, terus kayak saya gue cuma bisa nyanyi doang, nggak bisa kayak gitu gitu loh. Tapi dengan adanya sedikit bakat dan kemauan yang besar dan juga keberanian yang besar, akhirnya bisa. Karena apa? Tapi kita butuh teman, kita benar-benar butuh banyak support, dan kita pun jangan menutup diri untuk menerima kritikan. Menurut kita bagus nih, kita kasihin ke orang, ternyata fals, kata orang fals banget suara lu, nggak enak dan lain-lain. Jangan langsung sakit hati gitu, perbaiki terus berkembang. Cara paling gampang itu kalian dengerin lagu yang kalian suka, cari instrumentalnya, kalian coba nyanyiin pakai nada kalian sendiri, nggak usah liriknya deh, nadanya aja dulu. Itu cara latihan paling gampang. Oke. Menarik sih ini. Terus ya kalau di industri musik di Indonesia nih, yang paling banyak diminati nih, sepengetahuan kalian nih, itu yang seperti apa sih? Halo? Industri musik saat ini tuh ini ya lebih ke personal. Jadi kalau tadi misalnya dibilang Gleam of Us adalah musik luar, sebenarnya Indo pun punya yang seperti itu, kayak Nadine gitu, dia menceritakan
ceritanya dia gitu. Terus orang-orang ada yang terbawa karena mungkin kayak waktu pas Nadine nyeritain tentang dia yang putus, dia yang gimana dengan caranya dia sendiri, dan itu dikemas indah buat orang yang memang dari awal suka majas pasti suka. Atau mungkin yang kayak si Gaga gitu kan, aku juga bingung kadang beberapa ada, aku nggak bilang Gaga jelek ya, cuman maksudnya kayak aku bingung, aku tidak bisa menikmati lagu ini tapi lagu ini viral gitu. Karena itu tadi dia reach to people, reaching orang yang memang se sepengalaman sama dia. Kalau untuk musik yang akhir-akhir ini booming banget, pasti apapun yang kalian lihat di TikTok akan viral. Berarti lagi viral gitu kan. Lewat FYP nih gitu kan. Itu kebanyakan sama sih motifnya tuh kayak glimpse of us. Nanti lagunya dipakai orang, terus kayak, oh gue juga pernah yang kayak gini, terus ngevideoin apa. Kadang di beberapa jadi eh ini lucunya plus 62 ya, kayak kadang lagu sedih pun ada lucu-lucunya gitu. Ada yang glim of us, terus si ceweknya jadi nggak mau dilihat matanya sama cowoknya gitu, takut kalau cowoknya ngeliat ke mata ceweknya nanti keingetan mantan gitu. Jadi ada beberapa lagu yang memang dia tuh sebenarnya dark, tapi Indonesia bisa bikin jadi komedi, Indonesia bisa bikin jadi apa, jedak jeduk kayak lagu takut dewasa itu kan sebenarnya lagu takut ya, cuman kayak dibikin jedak jeduk gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak diomongin Indonesia musiknya kemana saat ini di genre apapun kalian, kalau kalian mempromosikannya dengan baik akan masuk diterima oleh masyarakat karena eh, 1.000 dari 1 juta orang tetap adalah masa kalian gitu. Jadi kalau memang mau masuk di dunia musik jangan takut nggak ada yang suka lagu kalian gitu sih. Oke, jadi kalau kita mau buat lagu, ibaratnya pingin viral ya, bantuannya salah satunya adalah media sosial ya. Tuh, TikTok tuh udah paling bener. Ya. Terus kunci kalau kalian pengen bikin lagu original atau mulai nulis lagu, kunci utama kalau pengen lagunya langsung viral atau langsung kenceng itu adalah liriknya relate. Wah, udah liriknya relate udah langsung paling just gitu. Mau relate tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang percintaan, apapun itu dengan yang relate dengan isu-isu sosial atau isu-isu yang banyak orang rasakan pasti langsung booming. Ini soalnya kalau ini aku sedikit deh. Apa? Mungkin karena sebenarnya musik itu bukan cuman tentang menghibur ya, tapi musik musik itu kadang beberapa adalah menyampaikan, menjadikan sebuah kata-kata dari beberapa orang yang merasakan hal sama tapi gak bisa ngomong gitu. Salah Gitu satu sih. media komunikasi juga. Ya, penyampaian. Jadi kayak orang cerita tapi kayak iya itu yang gue rasain, tapi gue nggak ngerti ngomongnya apa. Atau beberapa orang yang nggak bisa ngevalidasi perasaan mereka masing-masing, terus begitu denger lagunya nangis. Denger lagunya lagu kayak gini nih yang gue butuh buat nge-support gue. Akhirnya lagunya dipakai buat entah itu buat lari pagi atau misalnya itu apa eh nge-support sesama temen kayak gitu, atau mungkin at least kayak dia bikin lagu nih, dia padahal yang butuh support tapi dia bikin lagu untuk nge-support orang lain, seolah-olah nanti kalau dia lagu itu diputer, orang yang kayak dia yang nggak punya support itu tadi bisa dapat support dari si lagu itu, karena kan kayak kita tahu ya beberapa orang, beberapa musik dan beberapa orang itu eh, musik itu menyelamatkan banyak orang gitu kan, kayak dari melalui mungkin masa masa kelamnya mereka, mungkin masa ditinggalnya, atau mungkin masa masa mereka lagi susah-susahnya, terus kayak ada lagu yang kayak ngertiin dia tapi bentuknya bukan orang tapi bentuknya musik kayak gitu. Kadang akhirnya kenapa kenapa kita bisa jadi into di satu musisi karena itu sih, karena dia bisa mengatakan apa yang biasanya kita tidak bisa katakan gitu. Paham nggak ya? Ada yang sama Oke, nggak sih? relate banget sih. Contoh nih, contoh apa kayak di sosial media ya, kayak lagi patah hati nih, nggak mau ngomong yang panjang lebar, update tuh apa lirik lagu yang lagi dirasain sekarang gitu kan, diupload lah di Instagram Story atau diupload lah di TikTok kayak gitu ya. Tuh, gitu.
Tapi kadang beberapa orang ada juga yang memang dia dia into musiknya aja, into lagunya aja, liriknya bagus diposting gitu. Ini kayak beberapa klarifikasi ya, kayak emang musik itu bisa jadi pesan tapi jangan bagus kalau kalian mau nanyain ke orang yang lagi posting lagu galau, itu bagus banget karena kan gimana silaturahmi kan baik gitu. Tapi jangan anggap ih di sini dia mah posting lagu galau terus gitu. Tapi dia omongin doang, di support kagak gitu kan. Bisa jadi juga emang dia lagi suka lagu itu aja gitu kan. Gitu sih. Oke, oke. Nah, dalam kalian bermusik nih, itu udah menghasilkan berapa karya nih? Berapa Kalau ya? dari Kak Andika, iya. Album juga itu kompilasi sih, kebanyakannya album kompilasi. Kalau album solo atau albumnya sendiri belum sih, lagi masih proses. Bismillah, semoga tahun ini beres. Karena udah 4 tahun nih Amin. beres-beres. udah udah 4 tahun nih beres-beres, padahal lagunya cuma 4, ya Allah. Jadi kalau dari single sama single itu udah 5 sampai 6 kalau nggak salah ya. Tapi kalau album kompilasi itu ada 5. Berarti totalnya kira-kira ada 17, kurang lebih 17 yang sudah rilis. Kalau yang belum rilis mungkin ada 132 kayaknya. Yang belum rilis sama yang belum jadi Banyak dan gak juga. jadi-jadi kayaknya itu. Nggak tahu ya. Karena pasti kalian akan menemukan yang namanya bikin project lagu satu, terus kayak mentok, art block, bikin project yang baru, yang itu nggak dilanjutin, itu pasti bakal nemuin banget tuh di dunia musik. Kayaknya nggak cuma di dunia musik aja deh. Ketika kita membuat karya ya, itu Iya, juga bisa bisa aja terjadi. jangankan karya ya, kadang kita mau cuci baju aja terus kita lapar jadinya makan lupa nggak cuci baju. Oke, oke. Nah, kalau dari Yea nih, udah berapa lagu nih yang udah Yea tulis? Eh, lagu yang udah ditulis 11, 15 ada. Yang udah rilis. Ini bunyi nggak sih? Bunyi. Iya, kedengeran kok, Ye. Yang udah rilis itu 4, 4 ya? 4. 6 mempunyai maki. 6. 6 6 lagu. lah. Tahun ini doain. Kayaknya nggak tahu sampai akhir tahun ini Amin. masih ada. Nggak apa, doain dulu aja, mau beresnya tahun depan, mau 5 tahun lagi, doain dulu aja. Oke. Aku lagi cari partner baru sih. Kalau ada yang mau cerita-cerita mungkin lagi boleh loh, boleh banget. Nanti aku pasti kasih kredit. Aku pasti kasih kredit kayak dari sahabatku ini ceritanya ini jadi lagu gitu. Boleh banget. Oke, bisa nih. Teman-teman, tapi di sini tuh ada nih, Ye. Teman-teman tuh biasanya tuh curhat tentang relationship-nya. Itu di channel Hmm. relationship. Kamu bisa baca tuh. Tapi kalau kamu Yes, mau ada buat tahan. lagu, kalau Ya kamu mau pamit buat lah, nanti lagu, aku pamit. ya, kalau mau buat lagu izin dulu sama yang punya Punya cerita cerita. gitu. Hmm. Atau Apakah mungkin boleh teman-teman di dibagi? sini mau kolaborasi tulis lirik bersama, aku open juga kok. Jadi kalau siapa tahu nih kayak Kak aku mau aku punya cerita kayak gini atau misalnya lirik aku udah separuh jalan nih, boleh kok apa reach aja aku di Discordku. Nanti mungkin bisa bareng, mungkin kayak jadi bisa apa yang dari kemarin art block nggak tahu atau mungkin udah tahu tapi separuh jalan kayak gimana lagi yang nyelesainnya gitu. Karena aku pasti juga aku butuhkan kayak aku bilang tadi aku punya banyak project yang ngandat, mungkin karena gini eh solois itu nggak selamanya kerja sendiri. Solois itu ketika dia berdiri di depan panggung, dia solois, dia nyanyi sendiri, dia nyanyi sendiri. Tapi sebenarnya kerjanya pasti akan melibatkan orang lain. Dan ketika kita pilih partner atau kita pilih teman kerja untuk nulis bareng, untuk jadi produser kita, untuk jadi partner band, itu adalah sebuah energi baru ya. Jadi itu tuh ngebantu banget sebenarnya gitu. Enaknya kalau kerja bareng di musik itu kayak gitu. Oke. Nih ya buat teman-teman yang lagi galau gitu kan, kepingin ceritanya dibuat lagu, bisa nih langsung hubungin ke ya.
Boleh. Daripada galau kayak Taylor Swift lah, daripada galau jadi nggak makan, kurus ya kan, mending galaunya dijadiin karya gitu. Iya, bisa jadi duit kan? Mhm, jadi ini apa sih closure? Jadi apa sih exposure, exposure. Nah, ini aku mau bacain pertanyaan dari teman-teman nih. Ini ada dari Avina, tanya, maaf kalau sudah dibahas, tapi biasanya Kak Ia sama Kak Andika kalau bikin lagu tuh buat dulu liriknya, nyari kunci atau mix. Soalnya pernah dengar BI kalau buat lagu, ya dibuat melodi macem-macem, terus lirik terpisah, baru di mix and match. Nah, kalau kalian gimana tuh? Kalau aku untuk bikin lagu itu paling sering digunakan adalah kita bikin kuncinya dulu. Karena biasanya langkah pertama yang aku lakukan kalau aku mau bikin lagu adalah aku pengen nentuin atmosfer lagunya mau kayak gimana. Dan lagunya akan menjadi suasananya kayak gimana sih lagu yang pengen aku bikin. Makanya kalau aku biasanya mulai dari kunci dulu. Cuman kadang namanya inspirasi kan suka kadang datangnya dari out of nowhere gitu. Kadang nggak tahu dari mana. Kadang kita mau, seringnya itu kalau kita mau tidur, inspirasi itu sering datang kalau kita mau tidur, lagi merem datang tuh. Udah. Apalagi kalau yang bergelut di dunia musik tuh, jam 3 baru beres ngerjain lagu, baru mau tidur datang inspirasi kayak kepikiran bikin lagu. Terus kayak nggak mau, takut lupa kan, takut lupa. Akhirnya kepikiran ini nada enak nih, oh liriknya gini nih, dinyanyiin kita record di HP. Kalau aku biasanya gitu, di record di HP biar nggak lupa, simpen aja. Terus nggak tidur akhirnya ngerjain lagunya. Oke, oke. Kalau dari ya nih, Sebentar, tadi yang nanya siapa? Dari BI, aku ikut teriak. Aku juga fansnya BI. Iya, BI itu cerdas banget, heran dah. Aduh, gitu. Jadi kalau aku ya, aduh, bahas BI. Gini, jadi kalau aku kan ya songwriter ya. Jadi kalau bukan nulis liriknya duluan, apalagi gitu. Cuman ini sih, hem-heman tadi, perkara si hem-heman lagi, si humming, itu kebanyakan aku kadang denger lagu nih, denger lagu, tapi aku lupa liriknya sama sekali gitu. Aku suka lagu, nyantol di kepala, earworm, tapi aku nggak tahu liriknya, aku hummingnya, aku hummingnya salah, tapi kok enak ya, aku kadang kayak gitu. Jadi terus aku langsung ambil HP, device aku apa aja, aku VN, terus aku bikin hmm, gitu misalnya kayak gitu ya. Ada yang tahu nggak punya apa itu? Itu terus udah aja gitu aku tulisin liriknya di dalam situ. Terus aku cari partner yang kalau sekarang kan aku udah punya Dika buat jadi produser juga. Jadi aku mau bikin lagu yang kayak begini nih. Ini nanti di sini terus ada suara heartbeatnya. Terus aku pengen ada suara denting lonceng mungkin kayak gitu. Jadi aku bisa nambah. Pentingnya cari partner yang halo, ya suaranya hilang. Halo ya, punya orang seni kan kadang tes tes tes. Namanya orang seni kan kalau menjelaskan halo, halo, aku halo, sorry sorry sorry. Halo, iya udah. Aku udah pakai wifi ya juga. Ya, sampai mana tadi? Halo? sampai pentingnya. Pentingnya kita cari partner yang musik nih kalau misalnya yang belum kita punya beat tapi kita nulis lirik duluan. Itu kan kita udah punya hummingnya, kita punya nadanya, terus kita masukin liriknya sepotong aja, nggak usah sampai full satu lagu. Mungkin di bagian entah itu ref, entah itu bridge-nya, entah itu rap-nya. Kalau anak-anak yang suka K-pop pasti tahu rap ya. Di bagian rapnya gitu tuh tertulis aja dulu terus nanti kalian cari partner musik atau produser yang bisa ini lebih enaknya cari partner musik atau produser gitu ya terus kayak jelasin ide kalian kayak aku pingin lagu ini tuh dibawa gloomy misalnya atau dibawa happy terus nanti di bagian sini nih yang di bagian lirik yang ini tuh aku mau ada detak suara heartbeat detak jantung aku mau ada loncengnya
untuk nambah-nambah atmosfer itu pentingnya kenapa kita harus cari partner yang satu visi, yang satu penggambaran. Karena kalau orang seni itu kan gitu ya, kok ngomongnya suka nggak jelas gitu kan. Tapi soalnya itu karena memang di kepala kita tuh semuanya ide itu running begitu aja. Apalagi kalau udah ketemu partner yang bener, kepala tuh cespleng langsung kayak semuanya keluar langsung pengennya kayak gini. Jadi akhirnya kita harus nemu orang yang ngerti bahasa kita ngomong apa. Gitu. Tapi kalau misalnya kita orang yang sendirian, dalam dalam artian belum nemu, biasanya ya nulis liriknya dulu atau cari-cari beat yang ibaratnya di ini aja di YouTube atau misalnya di SoundCloud gitu. Cari-cari beat yang memang kita mau buat latihan nulis lirik, mau buat musik kita. Beberapa beat di YouTube ada kok yang kita bisa jadiin lagu itu tanpa harus bayar ke pembuat beatnya gitu. Jadi ada beberapa produser juga di YouTube yang menyediakan free beats buat orang-orang yang mau nulis lirik buat dia. Nanti kalau memang mau, kalian memang mau bener-bener exposure, bukan exposure ya, bener-bener mau terjun di situ dan dijadikan si lagu dan lirik kalian tuh bener-bener dijadikan, coba aja DM atau email kan biasanya si produser-produser dan pemain pemusik-pemusik ini dari semua pekerja seni kan biasanya kalau di YouTube tuh ada tuh itunya uh, link profilnya mereka gitu. Tanya dengan sopan, terus mungkin kalian bisa mungkin bikin demo, kalian nyanyiin lirik kalian sepotong-potong tadi bareng sama musiknya mereka. If they have capability of reaching kalian balik, pasti di reach balik. Gitu. Kecuali memang orangnya suka skip email ya, atau mungkin emailnya nggak aktif gitu. Di komen aja bisa. Ya benar ya, nyari partner musik yang tepat itu penting banget. Maksudnya mungkin kalau mendengar kata partner musik bukan berarti sesuatu yang profesional juga ya. Kayak misalkan kalian punya ham-hamannya ya tadi ya, hummingnya tadi. Terus kalian punya bisa temen yang bisa baca nada atau bisa ngegitar minimal. Ajak. Gini loh, aku tuh punya lagu loh kayak gini nadanya, kayak gini nyanyinya. Aku tuh pengen bikin lagunya kayak gini. Nih aku coba nyanyiin. Terus dia bisa ngikutin pakai gitar. Nanti kalian lama-lama tinggal nulis liriknya atau cari orang yang bisa nulis lirik, jadiin aja dulu satu lagu kalau emang kalian mau coba untuk lagu originalan gitu sih simpelnya. Oke, nah kan namanya pekerja seni pasti ada karya dan biasanya ada plagiasi nih. Itu gimana dok? Kalian menanggapi hal tersebut? Plagiarisme ya atau plagiat ya ini bukan cuma di dunia musik ya, semua seni pasti adalah salah satu musuh beratnya semua pekerja seni mungkin bisa disebut. Tapi gimana ya, emang tidak bisa dibenarkan ya namanya plagiarisme, tapi ada satu hal yang biasa kita sebut adalah terinspirasi mungkin, atau juga biasa kita sebut istilah nowadays-nya mah ATM amati tiru modifikasi. Ada juga yang nggak sengaja mungkin, sama alasannya sih banyak yang kayak gitu ya. Selagi dia tidak 100% pakai karya kalian terus mereka rename judulnya doang, karena banyak sekali kasus seperti itu di dunia IDM tuh, banyak kali kasus kayak gitu. Kalian rilis lagu di rename sama orang, di upload ulang sama orang seolah-olah itu lagunya mereka. Itu banyak banget kasusnya. Selagi tidak 100% sama persis, itu menurut aku sih masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau udah bagannya tapi ada bagan yang sama, lirik yang nadanya sama persis, karena namanya dunia musik itu nggak ada yang mutlak kalau menurut aku ya. Mungkin 1 ditambah 1 mutlaknya adalah 2, tapi di dunia musik mungkin itu bisa jadi 3, bisa jadi 4, kayak gitu sih. Jadi nggak ada benar-benar patokan yang mutlak. Selagi dia tidak 100% menggunakan semua yang udah kalian bikin capek-capek, itu masih masuk toleransi kalau menurut aku. Oke. Apakah ada teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Dipersilakan loh. Bisa langsung tanya, bisa langsung open mic. Oke, kalau nggak ada, aku close dulu ya untuk acara kali ini karena udah hampir sejam teman-teman ternyata. Udah jam setengah Sabar. 9.
Iya, and thank you banget loh buat buat Kak Andika mau join di Sama-sama. event di Growth Space ini ngebahas soal musik, gimana caranya buat lagu, gimana caranya nulis lagu, sampai gimana apa namanya untuk menghasilkan lagu itu seperti apa gitu. Thank you banget buat kalian yang mau jadi narasumber di sini. Ya, aku juga thank you banget yang udah gabung. Ah, itu ini sih tips terakhir ya buat orang-orang yang mau memang mulai di dunia musik. Eh, Cari circle atau lingkungan yang memang mendukung kalian untuk maju dan growth space menurut aku udah keren sih. Betul. Oke, Jadi thank you kalau banget. kalian kalau kalian mau bergerak di dunia musik ya cari teman-teman yang juga main di dunia musik. Jadi kalian juga ada saling cermin gurunya gitu kayak eh, ini enak nggak gitu. Musiknya yang mau pamer musik baru gitu. Boleh. Dan juga dunia musik itu salah satu yang menurut aku menyenangkan tuh adalah proses ya. Jadi kalau apalagi kita punya circle yang pas, teman yang pas, partner yang pas, dimana kita akhirnya melihat kita bareng-bareng berkembang itu seru banget prosesnya serius. Oke. Nih ya, jadi kalian semua yang ada di sini nggak nyesel kan join di Growth Space. Karena kita bisa sharing ilmu, bisa bisa apa? Saling berbagi gitu. Dan jangan pernah ngerasa kesepian karena kita di sini juga saling support. Oke, thank you ya. Thank you Kak Andika. Untuk sesi Thank kali you, ini terima kasih. aku tutup ya teman-teman. Oke. Oke. Bye bye. Bye. Thank you.